Hai, dalam video ini kita akan belajar cara memberi nama senyawa asam dan basa. Sebelum itu, apakah kamu mengira bahwa senyawa asam dan basa hanyalah zat yang ditemukan di laboratorium? Ternyata tidak loh, faktanya zat ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Misalnya, kafein yang terdapat di dalam kopi merupakan suatu massa lemah. Begitu juga dengan sabun yang juga bersifat basa. Sementara zat yang termasuk asam contohnya buah jeruk, cuka, dan yogurt. Menarik bukan? Mari kita mulai dengan tata nama asam terlebih dahulu. Asam terbagi menjadi dua jenis yaitu asam biner dan asam okso. Asam biner adalah asam yang terdiri atas kation hidrogen dan anion monoatom. Maksud monoatom di sini ialah anion yang terbentuk dari satu unsur saja, misalnya ion fluorida dan ion sulfida. Asam okso juga terbentuk dari kation hidrogen, namun anionnya berupa poliatom yang biasanya tersusun atas oksigen dan unsur lain sebagai atom pusat. Cara penamaannya dimulai dengan menuliskan kata asam, lalu diikuti nama anion. Untuk asam biner, maka nama anion monoatom, sedangkan pada asam okso, maka nama anion poliatom. Kalau ada yang masih bingung tentang anion monoatom dan poliatom, jangan khawatir. Teman-teman bisa lihat pembahasannya di video daftar kation dan anion. Ini beberapa contoh dari asam biner dan asam okso. Ikan di sini, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa semua nama asam diawali dengan kata asam, kemudian diikuti dengan nama anionnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Asam biner HF terdiri dari kation H+ dan anion F-. Sementara HBr tersusun atas kation H+ dan anion Br-. Begitu juga untuk HI yang terbentuk dari kation H+ dan ion I-, serta H2S yang berasal dari ion H+ dan S2-. Poin penting di sini adalah perbedaan jumlah unsur yang ada pada asam biner dan okso. Asam biner hanya memiliki dua jenis unsur yang berbeda, sedangkan asam okso lebih kompleks. Biasanya terdiri dari tiga unsur yang berbeda. Contohnya HNO2 yang tersusun dari kation H+ dan anion O2-. Lalu ada H2CO3 dengan anion CO3 2-, H2SO4 dengan anion SO4 2-, dan HiO4 yang punya anion IO4-. Berikutnya kita masuk pada tata nama basa. Faktorik dalam penamaan senyawa basa juga dibagi menjadi dua macam, yaitu basa dari kation logam dan kation non-logam. Senyawa basa yang terbentuk dari kation berupa ion logam dan anion OH- diberi nama sesuai dengan nama kation logamnya, lalu diikuti dengan kata hidroksida. Sedangkan basa yang berasal dari kation non-logam umumnya tidak memiliki aturan tertentu yang spesifik. Apa contohnya? Pada slide ini kami tampilkan beberapa contoh senyawa basa dari kation logam, yaitu NaOH yang tersusun dari kation Na+ dan anion OH-. Begitu juga dengan KOH dan LiOH yang berasal dari kation golongan 1A. Sementara barium hidroksida, kalsium hidroksida, dan strontium hidroksida merupakan senyawa basa yang terbentuk dari kation logam golongan 2A dalam tabel periodik. Selanjutnya, kita punya contoh basa dari kation non-logam. Ada urea, kafein, anilina, dan piridina. Uniknya, senyawa-senyawa ini tidak memiliki aturan tata nama spesifik yang saling terkait. Penamaan masing-masingnya mengikuti gugus fungsi senyawa organik yang dimilikinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe
agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat!